Nah Mas, ini kalau ngomong soal fotografi tadi segala macam AI, kan akhirnya ujung-ujungnya kita bicara soal idealisme nih sebenarnya. Nah kalau menurut Mas, sejauh mana sih Mas peran idealisme dalam menunjang keberhasilan seorang fotografer lah? Idealis ini juga sebenarnya jangan terlalu idealis banget lah ya. Tergantung dari ininya kita sendiri. Idealis sebatas apa gitu kan. Integrity sih yang menurutku. Kalau idealis sih sekarang semua udah berubah semua ya. Yang tadinya motonya landscape, sekarang udah nambah lagi genre lain. Kan idealis udah berubah lagi. Tetapi integritinya yang harus dijaga tetap, nggak boleh berkurang. Integritinya. Mungkin boleh cerita sedikit Mas, integrity yang dimaksud kayak apa? Kejujuran, nurani dalam memotret, kemudian empati terhadap subjek yang kita foto, ya kita mau ngangkat apa gitu kan. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Itu kan penting itu. Nah, itu humanity banget lah. Nah, kadang-kadang orang itu lebih mementingkan fotonya dibanding bantuin orang yang mungkin membutuhkan pertolongan pada saat itu juga dari kita. Ya kan? Kan pernah ada tuh jurnalis dari mana waktu perang di Irak atau apa tuh, dia letakkan kameranya, dia menolong orang itu, dan itu dapat apresiasi dari luar, dari dunia lah ya. Dan itu menunjukkan bahwa fotografer itu ya seperti itu harusnya, tidak jiwa begitu. Ya, kalau sekarang kan beda. Begitu ada kecelakaan, ambil kamera, videoin dulu, fotoin dulu, hai guys, begini. Itu orang udah kecepet itu. Ada kecelakaan guys. Ya kan itu, waduh. Ya sekarang tuh begitu. Nah Mas, kalau ngomong idealisme nih Mas dalam dunia fotografi profesional ya, kadang-kadang kan ada bentrokan antara foto yang menurut kita bagus sama foto yang klien mau. Nah kadang-kadang kan juga ini ya Mas, kadang-kadang klien minta begini, kita berpikir kok begini gitu. Nah ini gimana Mas biasanya cari jalan tengahnya? Komunikasi. Diberikanlah pandangan kepada klien kita seperti apa. Kalau kita berikan foto yang seperti ini, impactnya apa? Setidaknya branding buat dia tuh bagaimana jadinya. Kalau maksain idenya dia, jadinya seperti apa. Nah, di situ justru skill kita itu terasa, teruji. Dan si klien akan melihat, oh iya ya, berarti gue nggak salah gue bayar mahal si Prio ini karena gue dikasih aran-aran begini gitu. Jadi nggak serta melulu bahwa kita accept dengan apa maunya klien full gitu, nggak. Karena klien tuh semua mau-maunya aja gitu kan. Kita yang kasih batasan-batasan, ini boleh, ini enggak, estetikanya seperti apa. Nah Mas, sekarang kita bicara mengenai etika nih Mas. Di samping tadi soal nurani dan sebagainya. Sebenarnya kalau sebagai fotografer profesional, apa sih Mas etika yang mesti dijaga sebenarnya? Ya saling menghargai, menghormati, baik subjek maupun partner dan klien. Seperti itu. Kadang-kadang kita itu tidak pernah melihat subjek yang kita foto nih, kita itu karena ego untuk mendapatkan foto bagus, subjek pun kita abaikan haknya. Kemudian orang ini nggak diorangkan juga gitu kan. Kemudian juga ya karena memenuhi ego itulah. Terus partner juga nggak sama sekali nggak diperhatikan juga. Kemudian klien juga. Nah itu yang kita harus terus belajar situ. Karena itu situasional banget dan harus dilatih. Betul, dan akhirnya etika yang kita bawa tuh mewakili ini ya Mas, apa ya, profil kita ya. Ya branding, personal branding kita itu dari situ. Jadi kita pakai jasa Anda karena saya suka sama personalitinya juga. Karena ini kan bisnis trust ya Mas. Betul. Ujung-ujungnya begitu. Mungkin semua orang menjanjikan hasil yang sama, tapi komunikasi saya lebih enak sama Mas Prio misalnya begitu kan. Yes, begitu. Nah Mas, mungkin ada pesan nggak buat teman-teman yang mau terjun di dunia fotografi? Oke. Apapun itu. Buat teman-teman yang ingin berkecimpung di industri fotografi, jangan pernah ragu, karena ini industri yang sangat menarik, karena ini terkait dengan creativity dan juga passion. Jadi optimalin aja. Percayalah bahwa ini bisa dimonetize kok. Nah tinggal seberapa besar monetisnya, seberapa banyak monetisnya, seberapa sering monetisnya, tergantung dari kitanya sendiri. Itu sih. Jadi tetap ini ya Mas, tetap industri yang menjanjikan lah ya. Ini industri yang menjanjikan sampai kapanpun. Mungkin bisa disambi dulu sampai nanti suatu hari, wah memang jalan hidup saya di sini. Betul, sambil jalan aja, nikmatin aja. Nah Mas, kalau fotografi hobiis ya Mas, ini kan orang cenderung beli barang yang mahal. Semua punya kamera banyak, punya lensa banyak kayak gitu. Nah, once kita mulai masuk ke profesional, kita mulai berhitungan Mas, ini kapan balik modalnya kayak tadi Mas bilang di awal. Mungkin pertanyaannya begini.
sebenarnya kayak lensa, kayak kamera atau apapun lah Mas yang berkaitan dengan dunia fotografi ini, bisa nggak sih Mas dibilang investasi dari sisi barangnya sendiri? Iya. Yang suatu hari kalau saya jual nilainya nggak turun kah atau mungkin harganya atau gimana? Kalau kita mau terjun secara profesional, itu semua harus dihitung. Cost itu kan cost tuh ya. Yang investasi yang harus kita hitung sehingga nanti ke depan ini bisa balik modal nggak? Ya, terus biaya-biaya yang kita keluarkan ketika kita harus traveling, harus mencari objek gitu kan, itu dihitung semua. Nah, saya selalu begitu. Setiap terjun motret, cost itu saya hitung duluan. Oh ini berapa? Nanti kira-kira foto ini nanti akan return of investmentnya berapa gitu kan? Iya. Sampai kapan? Nah, kadang satu foto itu bisa dipakai 2-3 kali. Ya kan, bisa menghasilkan duit banyak juga gitu. Ada beberapa teman-teman saya tuh fotonya itu aja, menang di mana-mana, bisa ratusan juta juga, kayak gitu. Saya pun juga sama mengalami hal yang seperti itu. Satu foto bisa 2-3 kali, menang lumayan, kayak gitu. Dan melebihi dari investment. Iya, jadi lebih mempertimbangkan ya Mas, ketika saya beli sesuatu, saya bisa menghasilkan apa? Harus gitu. Menghasilkan berapa? Yes. Gitu. Tapi kalau dari barangnya sendiri mungkin tidak dipikirkan ya Mas, apakah ini nilai jual kembalinya bagaimana kalau saya tidak? Itu udah lain lagi ceritanya. Lain lagi cerita. Makanya ketika kita udah beli, kita harus bisa ngasilin banyak dari alat yang kita beli. Nah, habis itu ya sudah. Kita udah dapat ongkos makainya kan. Iya. Kayak gitu. Oke, baik. Oke Mas, mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita closing? Ya, tetap semangat aja bahwa industri fotografi ini sangat menjanjikan buat teman-teman semua. Siapapun, dimanapun, lakukan aja. Okay. Indonesia itu keren. Banyak bisa difoto. Bisa difoto, betul. Banyak subjek dan objek yang bagus. Ya, betul. Menarik sekali. Oke, baik. Terima kasih Mas Priyo atas waktunya. Oke, baik teman-teman. Itu adalah podcast kita hari ini bersama Mas Priyo Widi. Jangan lupa untuk selalu pantengin Halo Foto. Jangan lupa download aplikasi Halo Foto dan dapatkan segala macam benefitnya. Podcast keren kayak hari ini di Halo Foto Story, ada Halo Foto News, dan Halo Foto Tips. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya dan dapatkan poin terus yang bisa ditukar dengan merchandise keren-keren dari Halo Foto. Terima kasih teman-teman. Bye.